Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia kali ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita mau bahas tentang upaya Rasulullah SAW melakukan lobby dan pendekatan kepada berbagai kabilah pasca Amul Huzni, pasca terjadinya kejadian yang disebut dengan tahun duka cita. Hadirin rahimakumullah, setelah sepeninggal Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, Nabi persis kehilangan orang yang melindungi pribadi beliau dan juga sekaligus aktivitasnya, yaitu dakwah. Karena memang sosok yang sangat peduli terhadap keselamatan Rasulullah SAW itu, yang paling peduli adalah Abu Thalib sendiri. Sementara paman-pamannya itu hanya mengikuti apa kata Abu Thalib dan hampir tidak ada inisiatif untuk melindungi beliau. Begitu Abu Thalib meninggal dunia, berarti sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi yang akan melindungi Rasulullah SAW, bahkan dari keluarga terdekatnya. Sepeninggal Abu Thalib, Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib ini dipimpin oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya pengen atau mungkin dia ingin melindungi Rasulullah SAW, tapi itu hanya berlangsung selama 1 atau 2 minggu. Setelah itu dilepaskan. Artinya bahwa Bani Hashim tidak akan lagi melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi sejak zaman Abu Thalib. Waktu zaman Abu Thalib. Ini kan suatu hal yang sangat berbahaya. Seorang yang dimusuhi oleh kaumnya, yang diandalkan adalah keluarga terdekatnya untuk melindungi, yaitu Bani Hashim, dan sekarang keluarga terdekat itu sudah tidak lagi mau melindungi. Hampir semua kabilah Quraisy tidak mau melindungi beliau, bahkan memusuhi. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, hanya ada satu sosok yang dia berani menawarkan dirinya untuk melindungi Rasulullah. Dan ini masih dari kalangan kafir Quraisy. Hubungan keluargaannya pun jauh dengan Rasulullah SAW. Namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi inilah sosok yang mau melindungi dan menjamin keamanan Rasulullah SAW. Lagi-lagi ini juga tidak bisa berlangsung lama. Karena Mut'im bin Adi mungkin waktu dia melindungi, dia tidak tahu konsekuensinya apa kalau dia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia sosok yang sudah sangat tua sekali, sehingga perlindungannya kepada Rasulullah SAW itu kurang maksimal. Mut'im bin Adi meninggal 1 tahun pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sangat tua sekali. Jadi hampir tidak ada. Dari Bani Hashim tidak ada, dari Mut'im bin Adi karena permusuhan Quraisy dan kelemahan dirinya kurang maksimal. Nah, hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW yu'arridu nafsahu, menawarkan dirinya untuk dilindungi, untuk diadopsi oleh kabilah-kabilah lainnya. Beliau mendatangi suku-suku yang lainnya. Mau nggak kalian mengangkat saya sebagai suku kalian? Kenapa? Karena suku saya Quraisy itu mereka memusuhi saya dan tidak mau mendengarkan perkataan saya. Dan ini berlangsung terutama waktu bulan haji, ketika setiap suku, kabilah dan yang lainnya datang ke Mekah untuk melaksanakan haji atau sekedar untuk berdagang atau urusan politik.
Ya, jadi ini periode yang harus dialami Nabi, yaitu diasingkan oleh sukunya, diancam oleh sukunya, sampai beliau meminta pertolongan, meminta adopsi kepada suku-suku lain. Ya, berat sekali. Nah, inilah yang coba beliau lakukan ketika berada di Taif. Ya, beliau SAW mendatangi Taif yang jaraknya 60 km, mendatangi Banu Ahlaf, Banu Malik. Ya, mungkin di antara mereka ada yang mau memasukkan Rasulullah SAW kepada keluarga mereka, apalagi syukur-syukur bisa masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam juga, yang penting dianggap satu suku untuk nanti dilindungi. Tetapi responnya kita tahu bahwa mereka menolak, mencampakkan Rasulullah SAW, bahkan menganiaya Nabi. Beliau bisa masuk ke kota Mekah ya setelah pertolongan dari Mut'im bin Adi yang kita sebutkan tadi. Nah, ketika memasuki bulan haji, beliau tidak harus jauh-jauh ke kabilah atau suku-suku yang berada di luar Mekah, ya, karena orang-orang itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan yang lain-lainnya. Kita ceritakan beberapa suku yang sempat ditawari oleh Nabi. Yang pertama Bani Kindah. Ya. Bani Kindah ini dahulunya adalah suku yang sangat kuat, besar sekali. Bahkan diriwayatkan mereka pernah menguasai Mekah. Ya. Cuma saja kemudian mereka tidak bisa bertahan lama. Mereka dikalahkan oleh suku-suku yang lain yang lebih besar. Ya, akhirnya mereka tersisi di luar kota Mekah, tapi jumlah mereka, kekuatan mereka tetap termasuk yang disegani di sekitar Jazirah Arab. Maka Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika menemui sejumlah orang yang besar dan banyak, beliau bertanya, "Manil qaum?" Kaum apakah kalian ini? Dijawab, "Kami adalah Bani Kindah." Kami adalah Bani Kindah. Bani Kindah ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu menjelaskan bahwa mereka ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sejak zaman dahulu mereka tidak pernah dijajah oleh suku-suku yang lainnya. Bahkan dia termasuk di antara suku yang tidak ditaklukkan oleh kaum Sabah. Jadi dari segi pertahanan, dari segi kekuatan luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW setelah tahu ini adalah Bani Kindah, beliau menawarkan Islam. Beliau menjelaskan Islam dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Tunggu sebentar, ya. Saya akan kumpulkan tetua-tetua suku kami untuk bisa mendengarkan presentasi Anda, penjelasan Anda langsung kepada mereka." Akhirnya dikumpulkan mereka. Dan kembali Nabi menjelaskan tentang Islam, mengajak mereka masuk Islam, atau minimal melindungi Rasulullah SAW, menganggap bahwa beliau bagian dari keluarga mereka. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian mengatakan, ya, "Sesungguhnya kami, jika berhasil menggait Anda wahai pemuda, ya, kami melihat potensi bahwa Anda akan menjadi penguasa bangsa Arab. Dengan risalah, dengan kekuatan Anda ini, kami merasa bahwa Anda berpeluang untuk menguasai seluruh bangsa Arab. Bagaimana menurutmu? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memenangkan engkau, apakah engkau akan mengangkat kami menjadi penguasa sepeninggalmu?" Ya. Kalau engkau sudah tidak ada nanti setelah engkau berkuasa, nah kekuasaanmu ini diwariskan ke siapa? Apakah engkau mau memberikan warisan kekuasaan itu kepada kami? Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, yang namanya kekuasaan, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, Nabi menjawab dengan diplomatis, tidak menolak,
dan tidak juga mengiyakan. Ya, yang namanya kekuasaan, ya, itu adalah milik Allah. Tu'til mulka mimman tasya, akan Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi bagaimana wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab, saya nggak ada urusan dengan itu. Ya, saya nggak ada urusan, itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kami menyatakan diri bergabung dengan Anda masuk kepada kami, berarti kami menyerahkan leher-leher kami kepada bangsa-bangsa Arab untuk melindungimu. Ya, ini besar sekali konsekuensinya, harganya besar sekali. Kami seolah-olah menantang seluruh bangsa Arab. Lantas engkau menjanjikan kekuasaan pun tidak, saya nggak berani. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saat itu mereka mengatakan, kalau begitu tidak ada gunanya kami mendukung. Dan mereka waktu itu, ya, menolak tawaran Rasulullah SAW. Secara logika, ya, ini menunjukkan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya, beliau tidak tergoda dengan tawaran dari sebuah suku yang sangat kuat, besar. Ya, kalau ada kedustaan yang dilakukan oleh Nabi sedikit saja, untuk hanya sekedar, oh ya, nanti belakangan lah urusannya, gitu kan? Tapi beliau tidak. Sesungguhnya yang namanya kerajaan itu milik Allah. Lillahi mulku samawati wal ardh. Saya nggak bisa memberikannya. Kalau tujuannya itu. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa suku Bani Kinda ini, walaupun sempat tertarik untuk masuk Islam, untuk kemudian menjadi pendukung Rasulullah SAW, ini bukan karena liwajhillah, bukan karena keikhlasan mereka, tapi semata-mata adalah kekuasaan, semata-mata adalah politik. Beruntung, ya, mereka tidak masuk Islam gitu, waktu itu. Ya. Ini yang pertama, ya, Bani Kindah. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi sebuah kabilah besar yang lainnya. Ini namanya adalah Bani Syaiban Ibnu Sa'labah. Mereka adalah suku besar yang berada di negeri Irak. Ketika ditanya, manul kaum apakah kalian ini? Mereka mengatakan Bani Syaiban. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Rasulullah, ini adalah Bani Syaiban yang terkenal. Orang-orang mereka memiliki kecerdasan, memiliki keberanian, dan memiliki kebijaksanaan. Maka Nabi ketika itu menjelaskan tentang Islam. Pemimpin mereka namanya Mafruq mengatakan, apa yang engkau seru wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau kemudian mengatakan, aku menyeruhmu kalian semua untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Aku pun menyeru kalian untuk melindungiku, memberikan pertolongan kepadaku. Karena sesungguhnya Quraisy telah bersikap arogan kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka merasa bersikap angkuh, ya, terhadap kebenaran. Ya. Nah, setelah itu Mafruq mengatakan, ya, kemudian terjadilah, ya, dialog, dan mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan suku Nasrani. Maka Nabi Muhammad SAW membacakan, ya, surat Allah, Quran surat Al-An'am ayat 151. Ya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Katakanlah wahai ahlul kitab, mari kemari aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu hendaklah kalian tidak berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan berbuat kepada kedua orang tua kalian. Jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Kami yang Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka.
dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'alakum ta'qilun, ya, itulah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalian memahaminya. Ya. Nah, ketika diberikan penjelasan ini, orang-orang Bani Saiban mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW telah menyeru kepada kebaikan, kepada bir, ya, dan juga engkau dan juga orang-orang Quraisy sungguh telah berbuat durhaka. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik? Nah, kata Mafruk, sebentar, ya, saya dengarkan tetua saya dulu. Ya, didatangkan tetua yang selanjutnya. Diberikan penjelasan, dia mengatakan sama, ini adalah kebaikan, ya, dan ini mereka orang-orang Quraisy sungguh telah berbuat durhaka. Lihat ya, mereka sangat cerdas. Jadi mereka itu bisa membedakan bahwa ini adalah seruan kebaikan. Ya, dan betapa sombongnya Quraisy, walaupun yang berbicara adalah anak dia sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, kena track recordnya, tapi mereka nggak mau terima. Maka mereka mengatakan ini adalah keangkuhan mereka. Jadi gimana? Mau masuk Islam nggak? Ya, tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar. Saya ambil atau saya bawakan kepada Anda seorang pemimpin militer kami. Pemimpin militer kami. Dia juga adalah tetua kami. Namanya adalah Al-Musanna Ibnul Harithah. Ya. Sama, ternyata Al-Musanna juga mengatakan sebentar. Ini perkara yang sangat besar. Kami tidak mau terburu-buru. Ya. Karena ini perkara yang besar yang membuat kami akan berhadapan, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang besar di negeri kami. Maka ketika itu memang orang-orang Bani Saiban ini masuk di dalam kekuasaan, ya, kekaisaran Persia. Kalau mereka masuk Islam lantas kemudian berhadapan dengan Persia, mereka harus memikirkan konsekuensi. Berat sekali. Ya, maka mereka Bani Saiban ini pulang ke negerinya untuk kemudian memikirkannya, dan nanti setelah terjadinya Futuh Mekah mereka kembali dengan menyatakan keislamannya. Jadi memang tidak langsung masuk Islam. Bertahun-tahun kemudian baru mereka masuk Islam. Dan benar kata Abu Bakar, mereka ini orang-orang yang kuat, mereka orang bijaksana, cerdas dan sangat berani. Kelak namanya Al-Musanna bin Harithah ini menjadi panglima perang terbesar dalam Islam di dalam penaklukan wilayah Irak. Ya, karena dia adalah ahlu Irak, dia adalah penduduk Irak yang tahu seluk-beluk negeri Irak. Ya, maka Musannalah pimpinan utamanya setelah Khalid bin Walid berangkat ke negeri Syam. Ya, Musanna bin Harithah, yang seorang sahabat yang luar biasa. Ini Bani Saiban. Nabi mendatangi kelompok-kelompok besar. Nah, banyak lagi nanti disebutkan Bani Hanifah, Bani Amir, Bani Malik dan yang lainnya. Nah, ketika itu di malam hari, karena beliau biasa melakukan kunjungan itu malam hari, ya. Kalau di siang hari itu banyak gangguannya dari orang-orang Quraisy. Maka menjelang tengah malam baru beliau berkeliling. Ya, karena musim haji, orang-orang waktu itu membuat tenda-tenda mereka di sekitar Mekah. Ya. Dan tidak ada gangguan dari orang Quraisy. Kalau siang berat. Rabi'ah Ibnu Abbad pernah mengatakan, dulu di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, waktu saya masih kecil, saya menyertai bapak saya di Mekah. Ya. Dan saya melihat fenomena ada dua orang yang sedang keliling mendatangi suku-suku atau jamaah haji. Yang satu masih muda, yang satu sudah tua. Yang tua itu memakai 2 kuncir di rambutnya. Dia katakan setiap si pemuda itu mendatangi suatu kaum untuk mengajak mereka terhadap suatu seruan, ya, maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul la ilaha illallah tuflihu, gitu ya, ngajak masuk Islam. Gitu. Sementara yang di belakangnya setelah pemuda ini kemudian mendatangi kaum itu, datangi si tua, yang tua ini mendatangi kaum tersebut dengan mengatakan, jangan dengarkan anak muda ini. Anak muda ini sudah murtad dan dikeluarkan dari kaumnya. Abu
Aku tanya, wahai ayah, siapa dua orang itu? Dijawab, yang muda itu dikenal dengan nama Muhammad bin Abdullah anakku. Dia menawarkan, mengajak orang untuk memasuki agamanya. Yang belakang siapa? Yang tua itu, yang menggunakan dua kuncir itu adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya, jadi sampai begitunya. Kalau di siang hari banyak gangguan, makanya malam hari tenda-tenda besar didirikan menunjukkan bahwa itu adalah suku besar. Ya, tapi ada juga ya yang sedikit dan nggak punya tenda. Ini menunjukkan sukunya ini bukan suku yang kaya, nggak punya tenda untuk melaksanakan ibadah. Tidur di mana ya? Tidur mungkin di bawah-bawah pohon atau tempat-tempat berlindung yang lainnya. Tampak seorang atau 6 orang anak muda nggak punya tenda dan mereka jumlahnya sangat sedikit. 6 orang saja. Gitu. Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak ditemani oleh Abu Bakar. Datangin pemuda itu, 6 orang ini. Nabi tanya, manil kaum? Dari kaum mana kalian ini? Dijawab, kami dari kaum Hujrat. Dari kota apa? Dari kota Yasrib. Oh, Yasrib. Saya tahu itu. Di Yasrib ada orang Yahudi kan? Ada. Apakah kalian sekutunya orang Yahudi? Iya, kami sekutunya orang Yahudi. Mau kalian duduk sebentar? Saya mau jelaskan sesuatu kepada kalian. Kalau kalian terima, alhamdulillah, selesai. Kalau kalian nggak terima, nggak ada masalah apa-apa. Oh iya, ya, kami mau terima, mau dengar. Ya. Maka 6 orang ini duduk dengan Rasulullah SAW dan dijelaskan tentang Islam dengan penuh semangat dan antusias sebagaimana beliau menjelaskan kepada suku atau kabilah yang lebih banyak. Jadi nggak berkurang itu, ya. Kalau banyak semangat, ya. Kalau sedikit jadi kurang semangat, nggak itu nggak berlaku bagi Rasul. Nabi tetap menjelaskannya dengan antusias, dengan kuat kepada mereka. Ya, beliau bacakan ayat Al-Quran, beliau katakan saya adalah Nabi, saya adalah Rasulnya umat ini. Sebentar, kata mereka. Boleh kami izin supaya kami ini bisa diskusi sesama kami? Silakan. Ya, silakan. Maka mereka kumpul, ya, lantas kemudian mereka mengatakan, wahai kaum, bukankah apa yang dikatakan orang tadi itu sudah tidak asing bagi kita? Apa yang dikatakan? Yaitu bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah, bahwa dia mendapatkan kitab, dia adalah seorang rasul, dan ayat-ayatnya kita tahu bahwa itu bukan perkataan manusia. Iya benar. Kita sering dengar kata-kata itu, kita sering dengar kabar-kabar itu dari sekutu kita, orang-orang Yahudi. Jadi ceritanya, orang Madinah itu terdiri dari 2 kelompok besar. Orang Arab dan orang Yahudi. Orang Arab terdiri dari 2 suku. Suku Aus dan Khazraj. Ya, Khazraj para petani. Sementara Aus para pedagang. Karena para petani waktu itu, ya, tentu mereka kalah ekonominya dibandingkan dengan orang-orang pedagang. Ya. Nah, orang Yahudi ini adalah dekat dengan mereka, menjadi sekutu dengan mereka walaupun mereka sering ngerjain, gitu ya. Orang-orang Yahudi sering ngerjain orang-orang Arab ini. Dan orang-orang Yahudi itu sering berbicara tentang seperti pembicaraan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang kebatilan, kesyirikan sebagaimana yang dianut oleh orang-orang Arab saat itu, bahwa mereka menerima wahyu dari Allah, ya, bahwa mereka memiliki nabi, ya, bahkan mereka memberi kabar nanti sebentar lagi di daerah kami atau sekitarnya ini akan datang seorang nabi dan kami akan bergabung dengan nabi itu, kami akan mengalahkan siapa saja termasuk kalian. Emang di Madinah mayoritas masih masyarakat Arab, orang Arab. Orang Yahudi minoritas, tapi mereka menjanjikan kalau Nabi itu datang, ya, kami akan kalahkan semuanya termasuk kalian, karena kami akan bergabung dengan Nabi itu. Ya, kata mereka, kenapa kita enggak dahului orang-orang Yahudi itu? Ya,
Mumpung kita ada di sini dan mumpung Nabi itu menyuruh kepada kita. Iya benar. Ya, ayo kita datangi lagi. Datangi 6 orang ini, ya. Dia mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya, dan kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh kami berharap bahwa Anda dengan kerasulan Anda, dengan kami beriman kepada Anda adalah problem solver. Ya, Anda adalah pemberi solusi atas masalah-masalah kami. Kami sudah bosan dengan perpecahan. Kami sudah bosan, ya, dengan peperangan-peperangan di antara kami. Karena baru saja memang orang Khazraj ini selain untuk ibadah haji, mereka juga mencari juru damai. Ya, juru damai untuk mendamaikan mereka, yaitu sesama bangsa Arab yang berperang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka terlibat peperangan lama sampai 5 tahun. Sampai habis itu para tetua mereka, tokoh-tokoh seniornya. Tinggal menyisakan anak-anak muda yang sudah muak dengan peperangan. Ya, kami berharap Anda menjadi orang yang bisa mempersatukan kami. Di sana mereka belajar tentang Islam sebentar dengan Nabi Muhammad SAW. Lantas minta izin untuk pulang dan mengabarkan kepada keluarga mereka bahwa mereka sudah masuk Islam, bahwa di Makkah ada seorang Nabi dan menceritakan ajaran-ajarannya. Maka 6 orang ini, ya, 3 diantaranya adalah Uqbah, As'ad bin Zurarah, ya, dan satu lagi saya lupa namanya, dan ada 4 orang, jadi total 6 orang. Ya, mereka kemudian kembali ke Madinah. Di Madinah ngapain? Ya, mereka menceritakan, setiap rumah mereka ceritakan. Kami baru saja ketemu dengan seorang Rasul. Ya, seperti persis yang dikabarkan oleh orang-orang Yahudi. Ini ajarannya, ya. Ini adalah seruannya. Sehingga ketika itu isu tentang Islam, isu tentang Nabi Muhammad SAW menjemar di tengah-tengah ahli Madinah. 1 tahun kemudian mereka datang membawa 13 orang. Ini sudah 100% naiknya. Tadi 6, ya, sekarang 13. Ya, bahkan berarti berapa tuh? Ya, udah 113%, gitu kan? Ya, dan semua itu berlipat-lipat lagi 1 tahun kemudian datang dengan 80 orang. Ada berapa lipat lagi? Ya, jauh lagi, beratus-ratus% lagi. 80 orang itu perwakilan kaumnya. Ya, ya, itulah hadirin rahimakumullah, bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Nabi Muhammad SAW ketika dalam masa puncak tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau sempat bermimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berhijrah. Ya, tempat berhijrah itu dipenuhi dengan pohon-pohon. Ya, beliau menganggap bahwa tempat yang dimana pohon-pohon itu ada adalah Palestina, gitu ya. Tapi dengan kedatangan orang-orang Khazraj, orang-orang Madinah, hanya 6 orang, kebersihan hati mereka, semangat mereka untuk mendakwahkan Islam, menjadi pembela Islam, maka Nabi meyakini bahwa sangkaannya yang pertama bahwa tempat hijrah itu ke negeri Palestina itu salah. Ya, yang benar adalah hijrah itu ke tempat atau ke Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW setelah dari peristiwa itu, 3 tahun setelah peristiwa itu, bilang kepada para sahabat, sesungguhnya aku telah diperlihatkan tempat untuk berhijrah, tempat hijrah untuk kalian, yaitu tempat yang dirimbuni oleh pohon-pohon, yang maksudnya adalah pohon-pohon kurma, dan tempat itu adalah Yasrib. Berhijrahlah kalian secepatnya, sekemampuan kalian. Maka saat itu para sahabat berbondong-bondong untuk berhijrah. Dan hadirin rahimakumullah, inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam, ya, mencari setiap peluang untuk menyebarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal lelah, tanpa gentar dengan ancaman-ancaman. Ya, beliau terus melakukan itu sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat ini dan kemudian memberikan solusinya. Ya, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak membedakan, ya, tidak membedakan sasaran dakwah, mau yang banyak sukunya, kabilahnya banyak ataupun sedikit, tetap didakwahi dengan penuh antusias. Ya, mudah-mudahan potongan dari sirah ini bermanfaat untuk kita.
ya, dan juga memberikan inspirasi di dalam dakwah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.